Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat sama Ibu? Kita kembali lagi akan belajar biologi mengenai jaringan tumbuhan. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat walau kita belajar dari rumah. Ya, Ibu akan melanjutkan materi kita kemarin, yaitu tentang jaringan tumbuhan. Di situ Ibu sudah membahas jaringan tumbuhan terdiri atas jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini yang akan kita bahas yaitu dari mulai jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan penguat. Berikut Ibu akan membahas kembali yaitu jaringan pelindung. Mungkin kemarin masih ada yang lupa. Apa yang dimaksud dengan jaringan pelindung? Jaringan pelindung merupakan jaringan epidermis, merupakan jaringan yang terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan, baik akar, batang, dan daun. Jaringan pelindung ini merupakan jaringan epidermis yang terletak di seluruh bagian tubuh dari tumbuhan, termasuk buah, bunga, dan biji. Dia berfungsi sebagai pelindung organ dalam tumbuhan, pelindung terhadap hilangnya air karena penguapan, kerusakan mekanik, perubahan suhu, dan hilangnya zat makanan. Jaringan epidermis ini mempunyai ciri-ciri, terdiri dari sel hidup, bentuk persegi panjang, susunan sel rapat, tidak ada ruang antar sel, tidak ada klorofil, dinding sel bagian luar mengalami penebalan, dan termodifikasi. Bisa menjadi sisik, bisa menjadi bulu, bisa menjadi stomata, bisa menjadi duri. Nah, di sini ada jaringan epidermis. Jika pada jaringan epidermis tersebut pecah atau rusak, maka akan digantikan dengan jaringan gabus. Jadi, jaringan gabus ini termasuk jaringan pelindung. Jika epidermis rusak, maka digantikan oleh jaringan gabus yang berfungsi melindungi bagian lain agar tidak kehilangan banyak air. Pada tumbuhan dikotil, kambium gabus dibentuk oleh sel-sel falogen. Bentuk jaringan gabus ke arah dalam berupa sel-sel hidup disebut poloderm, dan pembentuk ke arah luar berupa sel-sel mati yang disebut phloem. Sekarang jaringan yang kedua, jaringan dasar atau disebut parenkim. Parenkim adalah jaringan dasar karena menyusun sebagian besar jaringan pada zat akar, batang, daun, dan buah, serta terdapat di antara xilem dan phloem. Ciri-cirinya merupakan sel hidup berukuran besar, tipis, lentur, umumnya berbentuk persegi 6. Banyak vakuola, memiliki ruang antar sel hingga ruang tidak rapat, mampu bersifat embrional atau meristem karena dapat membelah diri. Coba bandingkan gambar jaringan meristem, jaringan parenkim dengan jaringan epidermis. Sangat berbeda sekali. Oke, kita lanjut dengan jaringan yang ketiga, yaitu jaringan penyokong atau penguat. Merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tumbuhan agar dapat berdiri kokoh, serta memiliki dinding sel yang tebal dan kuat. Jaringan penyokong ini berfungsi menguatkan tegaknya batang daun, melindungi biji dan embrio, memperkuat jaringan parenkim penyimpanan udara, melindungi berkas pengangkut atau vaskuler. Jaringan penyokong ini terdiri atas kolenkim dan sklerenkim. Apa yang dimaksud dengan kolenkim? Kolenkim merupakan sel-sel yang hidup, memiliki banyak sifat yang mirip dengan parenkim. Dapat dianggap sebagai jaringan parenkim karena dia menunjukkan organ pada tumbuhan muda dan tangkai daun muda, dan jaringan ditemukan di akar, dinding sel, mengalami penebalan zat selulosa, tidak memiliki zat lignin kayu. Selanjutnya yaitu jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penunjang. Sama, dia sebagai penunjang yang terdapat pada organ tubuhan yang telah dewasa. Kalau kolenkim tadi yaitu terdapat pada tumbuhan yang masih muda.
Dinding sel mengalami penebalan oleh lignin. Protoplasmanya mati dan tidak aktif. Terbagi menjadi dua, yaitu serabut sklerenkim dan sklereid. Serabut sklerenkim merupakan sel panjang, sempit, berujung runcing. Terbagi menjadi serabut xilem dan ekstraxilem. Serabut xilem merupakan komponen utama penyusun kayu, telapak pada jaringan xilem. Serabut ekstraxilem terletak di luar jaringan serabut xilem yang sering digunakan untuk membuat tali tambang, karung goni, bahan dasar tekstil, pembuat pakaian. Skleid merupakan sel tumbuhan yang telah mati, misalnya pada tempurung kelapa, butiran pada buah jambu biji, dan buah pir. Jaringan yang keempat, jaringan pengangkut atau berkas vaskuler. Berkas vaskuler ini terdiri atas jaringan xilem yang disebut dengan pembuluh kayu. Pembuluh kayu ini merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Tersusun dari parenkim xilem, serabut xilem, trakeid, dan komponen pembuluh. Artinya, xilem ini berfungsi mengangkut air atau zat hara mineral dari dalam tanah yang diangkut oleh akar sampai ke ujung-ujung daun. Berikut yaitu phloem. Jaringan pengangkut berupa phloem atau disebut pembuluh tapis merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi menyalurkan zat makanan hasil asimilasi atau fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Sel berbentuk piramid tersusun dari parenkim, phloem, serabut phloem, pembuluh tapis, dan sel piring. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sampai di situ saja pembahasan yang pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, langsung ditanyakan ke WA pribadi Ibu. Atas perhatiannya, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.